Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya menyampaikan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Nah, di channel ini saya berbicara atau membahas semua hal yang berhubungan dengan perkembangan sepak bola nasional, yaitu terutama tim nasional, yaitu Timnas Garuda. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan sepak bola, dengan timnas, misalnya mulai dari pemain, kemudian persiapan, latihan, hingga isu-isu terbaru tentang pemain timnas di luar negeri maupun di dalam negeri akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, silahkan monggo di subscribe dulu. Oke, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang persiapan timnas. Saya juga akan menyajikan persoalan yang menimpa Elkan Bagot, yang hingga dia tidak dipanggil oleh STY dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Jadi, kabar pertama yang mau saya bahas, yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah persiapan timnas menjelang melawan Irak. Ini pertandingan yang penting. Jadi teman-teman sekalian, hampir dipastikan bahwa pada pertandingan melawan Irak nanti, Jai Itses kemungkinan tidak akan dimainkan oleh STY karena saat ini dia masih bersama Venezia. Jadi kemungkinan walaupun dia nanti setelah laga final playoff promosi ke Italia, dia bisa berangkat ke Indonesia pada tanggal 5 atau pada tanggal 4 lalu kemudian sampai di Indonesia tanggal 5, maka ini waktunya sangat mepet. Jadi Jai juga butuh waktu istirahat, maka kemungkinan STY tidak mau mengambil resiko karena dia harus covering kondisinya, sehingga baru kemudian bisa diturunkan, dan kemungkinan besar dia akan diturunkan pada saat timnas melawan Filipina. Sementara pada saat melawan Irak ini, timnas ketika melawan Irak ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat ketat, karena saya kira masing-masing tim akan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan. Walaupun Irak sudah memperoleh 12 poin, jadi posisinya aman dan sudah dipastikan lolos ke putaran 3, tapi kemungkinan besar Irak tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak mau kehilangan muka tentu saja. Dan timnas juga menurut saya untuk lolos ke babak 3 kualifikasi, dia harus fight terus, bekerja keras terus. Jadi meskipun nanti mungkin Irak akan menurunkan lapisan kedua, pemain lapis kedua, timnas juga harus terus memompa semangat, terus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan, karena menurut saya lolos ke babak 3 adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Kita harus mencatatkan sejarah bukan hanya sebagai sebuah gengsi, tapi juga sebagai sebuah cita-cita yang harus kita kejar, bahwa bisa nggak dengan kualitas timnas yang hari ini menurut saya sudah lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya, itu bisa tembus ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan saya kira cita-citanya jangan hanya sampai di situ, jangan hanya sampai pada lolos babak 3 kualifikasi, tapi setelah lolos ke babak 3 kualifikasi yang secara pasti juga sudah lolos ke Piala Asia tahun 2027, maka juga harus dinaikkan levelnya lagi, bahwa dari babak 3 kualifikasi itu timnas ya minimal nanti kalau misalnya ketat di babak 3 pertandingannya, karena lawan-lawannya sangat luar biasa kuat, jadi ya finish di peringkat 3 itu menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa. Karena kalau finish di peringkat 3, timnas akan punya kemungkinan untuk kemudian berlaga di round keempat. Jadi kan nanti akan diadu lagi gitu. Tapi ini adalah kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang yang perlu ditangkap oleh timnas Indonesia. Jadi jangan layu sebelum berkembang, jangan kalah sebelum berperang. Jadi apapun kesempatannya, apapun momennya harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Absennya Jai Itses mungkin menjadi sebuah kerugian bagi timnas. Tapi tenang saja teman-teman, karena absennya Jai Itses ini tidak akan berpengaruh besar pada performa tim nasional, pada performa tim Garuda. Karena kita masih punya kedalaman skuad yang baik sekali di lini belakang. Masih ada pemain-pemain seperti Justin Hubner, lalu kemudian ada Rizky Ridho, kemudian juga ada Jordi Amat,
Nah, mereka ini juga nanti akan dibantu oleh pemain seperti Shane Patinama dan kemudian Sandy Walsh, atau kemudian ada Asnawi Mangkualam dan Arhan Pratama. Nah, khusus untuk Justin Hubner, sampai hari ini, hari kedua, itu memang dia belum bergabung dengan timnas. Dan kemungkinan juga dia tidak akan diturunkan STY ketika timnas melakoni uji coba melawan Tanzania. Karena ya sampai saat ini masih belum bergabung. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena kalau dibutuhkan dan itu sesuai dengan taktik STY, maka Justin Hubner siap diturunkan, terutama pada laga melawan Irak. Karena kemungkinan tanggal 2 Justin itu sudah bergabung dengan timnas di Jakarta. Kemudian sebelumnya kita juga sempat dikhawatirkan dengan kabar yang menyatakan bahwa Yan Cisayuri dan Nathan Chow ini mengalami insiden kecil yang mengakibatkan mereka mengalami cedera. Bahkan dikabarkan sebelumnya bahwa Nathan Chow ini membutuhkan terapi atas cederanya ini. Nah, Nathan Chow ini menurut saya juga salah satu pemain yang sangat-sangat penting di timnas Indonesia saat ini. Dia memang seorang bek kiri, tapi kemudian dia juga bisa dimainkan di beberapa posisi yang lain, misalnya seperti gelandang. Nah, peran ini beberapa kali dia mainkan dengan sangat baik di timnas U23 pada saat Piala Asia U23. Saat dia dikasih kepercayaan untuk kemudian menjadi gelandang, tampil sebagai gelandang, sempat ramai di media sosial, jadi kabar-kabar atau tulisan-tulisan teman-teman yang menyebutkan kalau Nathan Chow ini mengcover sebagian besar lapangan, jadi ada di mana-mana. Daya jelajahnya sangat luar biasa kuat, dan memang benar dia ini menjadi tandem yang luar biasa bagi Ivar Jenner di lini tengah saat Marcelino Ferdinand didorong atau ditarik ke lini depan untuk membantu menemani Rafael Struijk dan kemudian Witan Sulaiman. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kemarin Nathan dikabarkan dia mengalami sedikit cedera, insiden kecil yang mengakibatkan dia cedera, kita sempat khawatir ya. Karena kan kalau misalnya mengalami cedera, ada kemungkinan dia tidak bisa bermain saat timnas itu melawan Irak. Padahal tenaga dan kreativitasnya itu sangat dibutuhkan oleh tim saat tim berjumpa Irak. Tapi syukur kemudian kekhawatiran itu akhirnya hilang ketika hari ini, kemarin gitu, dikabarkan bahwa Nathan baik-baik saja dan sudah dikonfirmasi dan siap untuk laga kontra Irak tanggal 6 Juni nanti. Nah, begitu juga dengan Yan Cisayuri yang juga kabarnya sudah bisa dimainkan nanti. Dimainkan pada saat laga krusial ya. Itu kabar pertama yang mau saya bahas. Kemudian ada kabar kedua yang juga sangat penting untuk saya bahas di video kali ini, yaitu soal Elkan Baggett yang pada FIFA Matchday kali ini itu yang kebetulan juga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua itu tidak dipanggil oleh STY. Dulu waktu Piala Asia U23 saat ditanya oleh wartawan kenapa Elkan Baggett ini tidak bisa bergabung atau tidak bergabung dengan timnas saat timnas melawan Gini, padahal timnas sangat membutuhkan tenaganya, STY menjawab agar wartawan sendiri yang kemudian mengkonfirmasi hal tersebut ke Elkan. Karena menurut STY, Elkan lah yang paling tahu alasannya. Hari ini, kemarin, hari kedua, ketika STY kemudian mendapatkan pertanyaan yang sama soal tidak dipanggilnya Elkan, jadi bagaimana Elkan, STY juga menjawab dengan kalimat atau jawaban yang hampir sama, di mana wartawan diminta nyari sendiri ya, mengkonfirmasi sendiri jawabannya ke Elkan. Jadi memang tidak cukup jelas apa sebenarnya yang dimaksud oleh STY. Masih misterius. Tapi yang jelas, jawaban STY itu memberikan sebuah pesan bahwa wartawan disuruh mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Elkan Baggett tentu saja. Nah, kalau boleh berspekulasi, STY ini ingin menyampaikan pesan kepada Elkan. Jadi kira-kira apa yang terjadi sebenarnya sehingga kemudian Elkan tidak memenuhi panggilan STY saat timnas bertanding di laga playoff Olimpiade. Waktu itu saat melawan Gini di Paris, Prancis. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di mana saat itu timnas itu sangat membutuhkan kehadiran Elkan setelah Rizky Ridho itu tidak bisa bermain karena mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Dan juga Justin Hubner yang harus absen karena dia harus kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Tetapi tidak mungkin STY bertanya seperti itu kepada Elkan secara verbal. Karena yang diinginkan oleh STY sebenarnya adalah kejujuran dari seorang pemain.
di mana kalau pemain tersebut tidak bisa memenuhi panggilannya atau panggilan timnas yang seharusnya ya kalau dipanggil harus hadir, maka dia harus berkomunikasi dengan baik, memberikan alasan atau kabar yang jelas sehingga kemudian pelatih atau ya jajaran official tim itu tidak menunggu kabar atau tidak menunggu-nunggu. Jadi apalagi kan sebagian besar pemain sangat menunggu-nunggu, sangat menanti-nanti ketika dia dipanggil oleh tim nasional. Dan ini setelah misalnya STY memanggil Elkan, lalu kemudian Elkan tidak memberikan kabar yang jelas. Nah, yang dilakukan Elkan sebetulnya mungkin sudah masuk pada sikap indisipliner. Dan STY tidak main-main dengan para pemain yang tidak disiplin. Sebelumnya itu sudah banyak para pemain timnas yang tidak disiplin, yang kemudian setelah itu tidak dipanggil lagi oleh STY sampai sekarang bahkan. Jadi tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang indisipliner. Nah, kedisiplinan yang diterapkan STY di timnas itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau STY bersikap lunak pada Elkan karena Elkan adalah salah satu pemain yang selalu dipanggil oleh STY, bahkan sejak STY baru melatih timnas, maka ini bisa menjadi bumerang bagi STY sendiri dan kemudian pemain lain itu akan melihat STY sebagai pelatih yang pilih kasih. Gitu. Tapi itu tidak terjadi. Sejak awal STY adalah pelatih yang disiplin. Sehingga ketika Elkan tidak memberikan jawaban yang jelas ketika STY memanggilnya, itu bisa dianggapnya sebagai sebuah sikap atau perilaku yang indisipliner. Ini hanya pembacaan saya jika mengacu pada pertandingan sebelumnya di mana Elkan tidak memenuhi panggilan STY. Padahal diketahui saat itu, menurut beberapa informasi bahwa beberapa hari setelah pemanggilan tersebut, Elkan mengunggah foto sedang melakukan liburan atau berlibur dengan partnernya. Ini kan menyisakan pesan yang mengganjal gitu. Maka menurut saya wajar jika pada FIFA Matchday kali ini Elkan Baggett tidak dipanggil oleh STY. Tetapi apapun itu, ini hanya sebuah pembacaan, spekulasi, atau kemungkinan tafsir atas tidak dipanggilnya Elkan Baggett oleh STY. Dalam hal ini, hanya STY yang tahu kenapa Elkan Baggett tidak dipanggil. Walaupun STY misalnya bersikeras agar wartawan kita semua itu bertanya langsung, bertanya sendiri ke Elkan Baggett untuk memperoleh alasan yang akurat, yang jelas. Tetapi bisa saja Elkan Baggett ini sudah punya rencana lain sebelum pemanggilan terhadap dirinya dilakukan. Apalagi jika mengingat bagaimana Elkan memang tidak masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga di Piala Asia U23. Karena memang konon kabarnya Elkan ini tidak mendapatkan izin dari klubnya. Jadi ada beberapa pemain yang harus dinego, kayak misalnya Nathan Evergener, kemudian Rafael Struijk, ada Justin Hubner, di mana ketua PSSI melakukan negosiasi agar mereka ini bisa bermain di Piala Asia, walaupun Piala Asia U23 ini di luar kalender FIFA. Dan memang ada beberapa klub yang tidak mengizinkan, seperti misalnya klubnya Elkan Baggett, yang tidak mengizinkan Elkan Baggett atau pemain-pemain yang lain untuk membela timnas di luar kalender FIFA. Dan ini wajar, tidak masalah. Tetapi kalau di dalam kalender FIFA, sebuah klub wajib mendelegasikan atau melepas pemainnya untuk membela tim nasional, membela negaranya. Lalu kemudian ke depan apakah Elkan dipanggil lagi atau tidak oleh STY itu juga masih misteri. Sama misterinya dengan jawaban STY ketika ditanya tentang Elkan Baggett seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Tetapi teman-teman, apapun itu semoga nanti Elkan Baggett bisa dipanggil lagi oleh STY karena menurut saya pemain ini juga sangat luar biasa bagus. Meskipun hal ini ya tidak akan mudah gitu ya. Menurut saya Elkan harus berbicara langsung dengan STY mengenai apa yang sebenarnya terjadi hari itu sehingga kemudian Elkan tidak bisa hadir dan STY kelak bisa memanggilnya lagi untuk bermain bersama timnas. Ini sangat diperlukan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini tentang update terbaru dari persiapan timnas menjelang 2 laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dan sedikit ulasan saya tentang faktor-faktor atau apa yang sebenarnya terjadi, ya spekulasi, pembacaan, kenapa Elkan Baggett tidak dipanggil lagi di FIFA Matchday kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, salam olahraga.